Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Waode Harnita dengan NIM 0320011393 kelas J. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang dan bunyi. Pengertian energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat mendengar manusia. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin. Pasti Anda pernah mendengar sapuan angin yang menghasilkan suara gesekan daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Jadi itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu bentuk energi karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Kemudian pengertian sumber bunyi. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri, karena memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yakni pita suara. Saat Grametz berbicara atau bernyanyi, pasti pita suaranya akan bergetar. Setelah itu, pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium, yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian terlihat pada gambar, gelombang bunyi dikumpulkan oleh cuping telinga atau auricle, lalu masuk ke dalam telinga luar, menggetarkan gendang telinga atau disebut dengan tympanic membran, melewati kanal pendengaran atau channel auditory. Di dalam telinga tengah, getaran-getaran ini dilewatkan melalui 3 buah tulang yang diberi nama martil atau malleus, landasan atau anvil, dan sanggurdi atau stirrup. Tingkap oval dan ketiga tulang tersebut berfungsi sebagai penguat atau amplifier tekanan bunyi. Tekanan bunyi diperbesar kira-kira 60 kali. Tekanan bunyi dari tingkap oval kemudian diteruskan melalui cairan di dalam cochlea. Getaran-getaran cairan di dalam cochlea mempengaruhi beribu-ribu saraf yang mengirim isyarat ke otak kita. Otak kita lah yang mengolah isyarat tersebut dan membedakan berbagai macam bunyi. Kemudian macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi terdapat 3 bunyi, yaitu audisonik, merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Kemudian kedua, infrasonik, merupakan frekuensi bunyi yang lebih rendah dari 20 Hz atau lebih rendah dari yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian ketiga, ultrasonik, merupakan frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz.
Beberapa hewan mampu mendengar frekuensi ini dengan baik, contohnya anjing. Hewan ini mampu mendengar sampai 40.000 Hz. Kemudian kucing mampu mendengar sampai 60.000 Hz. Kemudian lumba-lumba mampu mendengar sampai 150.000 Hz. Beberapa kemampuan hewan dalam penangkapan gelombang frekuensi bunyi. Yang pertama itu kelelawar menggunakan frekuensi 100.000 Hz untuk navigasi gerakan terbang. Kemudian anjing dapat mendengar hingga 40.000 Hz. Kemudian kucing memiliki kepekaan pendengaran dari 100 sampai 60.000 Hz. Kemudian kuda Nil menggunakan frekuensi infrasonik 5 Hz untuk berkomunikasi antara sesama kuda Nil. Kemudian gajah mampu menangkap frekuensi bunyi dari 1 sampai dengan 20.000 Hz. Setelah itu macam-macam bunyi. Yang itu pertama nada. Bunyi yang frekuensinya teratur dan enak didengar, misalnya bunyi alat musik, gamelan, nyanyian. Kemudian kedua, desiran. Bunyi yang frekuensinya kurang teratur tetapi masih enak didengar. Misalnya bunyi aliran angin, sungai, air terjun. Kemudian letupan. Bunyi dengan frekuensi tidak teratur dan tidak enak didengar. Misalnya bunyi petasan atau ledakan. Setelah itu tinggi rendah nada dan kuat lemahnya nada. Tinggi rendah nada ini tergantung frekuensi getar. Bila frekuensi besar disebut nada tinggi, bila frekuensi kecil disebut nada rendah. Kemudian kuat lemah nada. Kuat lemah nada tergantung amplitudo getar. Bila amplitudo besar nada kuat, bila amplitudo kecil maka nada lemah.